Halo semuanya, selamat datang di channel Hadi Data Academy. Di video kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus Excel yang wajib dikuasai oleh fresh graduate. Nah, bagi teman-teman yang fresh graduate atau baru lulus dari sekolah yang ingin masuk ke dunia kerja, nah rumus-rumus Excel ini wajib dikuasai oleh teman-teman. Nah, kenapa? Karena dengan rumus-rumus Excel ini kalian bisa mengolah data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah datanya sangat banyak. Nah, yang kedua, karena rumus-rumus Excel ini pasti wajib dikuasai oleh pelamar kerja ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan. Nah, contohnya, kita cek loker-lokernya sebagai admin atau sebagai apapun. Nah, contoh di sini dapat loker sebagai admin, terdapat job desk-nya. Nah, di sini dapat kriterianya. Berpengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel dan menguasai rumus-rumusnya seperti VLOOKUP, pivot, if, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian fresh graduate ingin masuk ke dunia kerja ya wajib ya menguasai rumus Excel ini. Nah, kita bahas penggunaannya satu persatu ya. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download nih segratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, di sini ada rumus-rumus yang akan kita pelajari, ada kategorinya, ada penjumlahan, ada menghitung jumlah sel, ada menghitung nilai-nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata, ada pencarian data, dan ada merapikan data. Di sini ada nama rumus-rumusnya, lalu ada fungsi-fungsinya. Nah, kalian bisa baca dahulu. Nah, agar lebih mudah pahami, langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama kita akan membahas dulu kategori penjumlahan. Ada 3 rumus di kategori penjumlahan, ada rumus sum if, dan sum if. Nah, ini fungsinya. Nah, kita klik yang kategori penjumlahannya. Nah, maka otomatis dia akan berpindah langsung ke the sheet yang pertama, yaitu kategori penjumlahan. Nah, di sini terdapat tabel data penjualan HP Oppo. Ada data toko, ada merek yang dijual, ada unit terjual, dan ada pendapatan dalam bentuk dolar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu data. Contohnya, di sini kita akan coba menjumlahkan unit terjual. Nah, untuk menjumlahkan data tersebut dengan cepat, kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Kita coba ya. Kita ketik sama dengan sum atau SUM tab. Lalu kita masukkan angka yang akan kita jumlahkan. Kita akan menjumlahkan data unit terjual. Maka kita blok data unit terjualnya dari atas sampai ke bawah sini teman-teman. Tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Jadi dengan rumus sum kita bisa menjumlahkan data unit terjual dengan cepat dan tepat ya. Nah, jadi seperti itu rumus sum. Selanjutnya di Excel ini terdapat shortcut yang namanya auto sum. Jadi misalnya kita tinggal tekan ayat sama dengan, dia otomatis akan memunculkan rumus sum. Contoh kita akan menjumlahkan total pendapatan. Nah, caranya kita klik di sini, lalu kita tinggal tekan ayatnya sama dengan bersamaan. Nah, maka otomatis dia akan muncul rumus sum, lalu memblok data di atas sampai ke bawah gitu ya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi seperti itu auto sum. Selanjutnya ada rumus sum if. Nah, kalau rumus sum if dia berfungsi untuk menjumlahkan suatu data berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, contoh di sini kita akan menghitung pendapatan di toko Dago. Nah, jadi kita tuh hanya akan menghitung pendapatan di toko Dago saja, teman-teman. Berarti kriterianya adalah toko Dago gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita gunakan rumus sum if. Kita coba ketik sama dengan sum if SUMIF tab. Yang pertama kita mengisi rank, kita akan mencari data pendapatan di toko Dago. Maka ranknya adalah di data toko ya. Kita blok data tokonya. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria. Kriteria adalah toko Dago. Maka kita ketik tanda kutip Dago. Tanda kutip titik koma. Selanjutnya kita mengisi sum rank. Kita akan menghitung data pendapatan, maka data pendapatannya kita blok. Tutup kurung. Nah, seterusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya.
pendapatan di toko dago sebesar $7.300. Kalau kita ingin menambahkan dolar, caranya mudah. Kita klik di sini. Kita pilih yang dolar English ini ya. Kita kurangi desimalnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu rumus sum if. Selanjutnya ada rumus sum if. Ada s-nya di akhir. Nah, bedanya kalau sum if itu hanya satu kriteria. Kalau sum if dia tuh bisa dua kriteria atau lebih dari dua kriteria. Contoh, di sini kita akan coba menghitung data unit terjual HP Oppo A37 di toko BC. Maka ada dua kriteria nih. Yang pertama ada data HP Oppo A37. Kriteria yang kedua adalah di toko BC. Maka ada dua kriteria. Untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus yang namanya sum if. Kita coba ya. Sama dengan sum if SUMIFS tab. Yang pertama kita mengisi sum rank, kita akan mencari data unit terjual. Maka kita blok data unit terjual di atas sampai ke bawah seperti ini. Titik koma, selanjutnya kita mengisi kriteria yang satu. Nah, kriteria yang pertama adalah HP Oppo A37. Maka kita masukkan data merek ya. Data merek kita blok. Titik koma, kriterianya adalah Oppo A37. Kita ketik tanda kutip Oppo A37 tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah toko BC. Maka kita blok data tokonya. Titik koma tanda kutip kriteria adalah BEC. Tanda kutip tutup kurung tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Unit terjual di toko BC adalah 0. HP Oppo A37 di toko BC adalah 0. Nah, kenapa 0? Ya karena mungkin saja tidak ada gitu ya. Oppo A37 itu tidak ada di toko BC. Misalnya kita ubah bukan di toko BC, melainkan di toko dago misalnya. Klik kiri 2 kali, kita hapus BC-nya jadi dago. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. HP Oppo A37 di toko dago terjual sebesar 73 unit. Kita cek apakah benar. Nah, pertama, yang kedua, Oppo A37 di toko dago ya. Nah, seperti ini. Maka hasilnya benar ya, 73 unit teman-teman. Nah, jadi seperti itu rumus sum if. Nah, seperti itu teman-teman untuk kategori yang pertama penjumlahan. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan kalian praktekkan kembali teman-teman. Misal ada yang tanyakan, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jika sudah paham, kita klik di tanda panah ini. Nah, berarti kategori yang pertama 3 ini sudah kita praktekkan ya. Checklist di sini jika sudah dikerjakan. Selanjutnya kategori yang kedua, ada penghitungan jumlah sel. Di sini terdapat 5 rumus yang akan kita pelajari, ada count, counta, count blank, count if, dan count ifs. Kita klik di kategorinya. Nah, dia akan berpindah otomatis. Di sini terdapat tabel nilai siswa. Ada nama siswa, ada jenis kelamin ya, ada daftar nilai ujian yang diperoleh, MTK, IPA, dan IPS. Yang pertama ada rumus count. Rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel atau jumlah data yang berisikan angka. Contohnya, di sini kita akan menghitung jumlah siswa yang mengerjakan ujian MTK. Maka di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya count. Kita coba ketik sama dengan count, COUNT, tab. Kita akan menghitung jumlah siswa ujian MTK. Maka data ujian MTK-nya kita blok ke bawah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Jadi ada 9 siswa yang mengerjakan ujian MTK. Selanjutnya ada rumus counta. Nah, rumus counta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisikan data, baik itu angka, huruf, atau simbol misalnya. Yang penting selnya itu terisi data aja. Nah, contohnya kita akan menghitung jumlah seluruh siswa. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus yang namanya counta. Kita coba ketik sama dengan counta, COUNTA, tab. Kita akan menghitung jumlah seluruh siswa berdasarkan nama siswa. Kita blok nama siswa dari atas ke bawah. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi, dari tabel tersebut terdapat 10 siswa. Selanjutnya ada rumus count blank.
Nah, rumus count blank ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Jadi selnya itu kosong, tidak terisi data. Nah, untuk menghitungnya kita bisa gunakan rumus count blank. Contohnya, di sini kita akan coba menghitung jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian IPA. Sama dengan count blank COUNT BLANK tab. Kita blok data nilai ujian IPA-nya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi ada 2 siswa nih yang tidak mengikuti ujian IPA. Berarti nilainya kosong gitu ya. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan satu kriteria tertentu. Contohnya, di sini kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki dari data tersebut. Berarti ada satu kriteria nih, yaitu laki-laki. Jadi kita tuh hanya akan menghitung jumlah siswa laki-laki saja. Nah, untuk contohnya kita bisa gunakan rumus COUNTIF. Ketik sama dengan COUNTIF COUNTIF tab. Kita masukkan rank, kita masukkan data jenis kelamin, yaitu ini, data L atau P, laki-laki atau perempuan gitu ya. Titik koma, kriterianya adalah laki-laki. Nah, laki-laki ditandai dengan huruf L. Maka kita ketik tanda kutip L. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya muncul. Jadi dari data tersebut terdapat 4 siswa laki-laki. 1, 2, 3, 4 ya, benar ya, 4. Misalnya kita ubah siswa yang ketiga ini jadi L misalnya, enter. Nah, maka otomatis datanya akan berubah menjadi 5 gitu ya. Misalnya kita ubah kembali, nah jadi datanya akan jadi 4 lagi. Nah, jadi seperti itu terus COUNTIF. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Nah, ada S-nya di akhir. Nah, kalau S-nya di akhir berarti ada 2 kriteria atau lebih. Contoh, di sini kita akan menghitung jumlah siswa perempuan yang nilai MTK-nya tuh lebih besar dari 75. Berarti kriteria yang pertama adalah siswa perempuan MTK-nya lebih besar dari 75 gitu ya. Kita gunakan rumus COUNTIF. Sama dengan COUNTIF COUNTIFS tab. Kriteria yang pertama adalah siswa perempuan. Kita blok data jenis kelaminnya, titik koma, tanda kutip P, tanda kutip, titik koma. Kriteria yang kedua adalah nilai MTK. Kita blok data nilai MTK-nya, titik koma, tanda kutip lebih besar dari 75, tanda kutip, tutup kurung. Nah, itu rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Jumlah siswa perempuan yang nilai MTK-nya itu lebih besar dari 75 hanya 1 siswa. Sini perempuan misalnya. Nah, ini perempuan MTK-nya lebih besar dari 75. Nah, ini hanya Zahra gitu ya. Misalnya kita ubah nilai ini jadi 99. Nah, dia akan berubah ya datanya. Nah, jadi seperti itu rumus COUNTIF. Nah, untuk kategori yang kedua sudah kita coba praktekkan ya teman-teman. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, klik di tanda panah. Kita checklist ya, yang 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kategori ketiga ada nilai tertinggi, terendah, rata, dan perbandingan. Ada 4 rumus yang akan kita pelajari. Ada max, min, average, dan if. Ini ada fungsinya. Kita klik di kategorinya. Nah, dia akan berpindah menjadi di sheet ketiga ini ya. Nah, di sini terdapat tabel sama seperti tadi, tabel ujian siswa. Ada nama siswanya, jenis kelamin, daftar nilai, MTK, IPA, dan PS. Nah, di sini ada beberapa data kosong yang akan kita isi ya. Yang pertama ada rumus sum. Rumus sum tadi ya jumlah, berarti sama dengan sum, tab, blok data nilai ujiannya, tutup kurung, tekan enter, posisikan di tengah, tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya muncul. Nah, selanjutnya ada rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Contoh di sini kita akan mencari rata-rata nilai yang diperoleh dari siswanya menggunakan rumus average. Kita coba ketik sama dengan average VARAGE tab. Kita masukkan nilai yang akan kita hitung ratanya. Kita blok dari nilai MTK sampai IPS ini teman-teman. Tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi ini nilai rata yang diperoleh dari setiap siswanya. Nah, misalnya jika kita ingin membulatkan nilainya, contoh yang pertama ratanya 78,33333. Ada 6 angka di belakang koma.
Jika kita ingin bulatkannya jadi menghilangkannya gitu ya, caranya mudah. Kita blok data yang akan kita bulatkan. Tekan Ctrl 1. Nah, dia akan muncul tampilan format sel ini, teman-teman. Pilih number. Nah, di sini ada decimal place-nya. Berarti angka di belakang koma. 0 artinya hilang. Misalnya kita namakan 1. Nah, dia ada sampelnya 78,3, misalnya 2, jadi 78,33. Kita pilih saja yang 0. Oke. Posisikan di tengah. Nah, maka hasilnya akan lebih bulat seperti ini ya. Selanjutnya ada rumus if. Nah, rumus if ini berfungsi untuk mencari hasil perbandingan dari suatu data. Nah, contohnya kita akan mengisi data keterangan. Data keterangan ini diambil berdasarkan di sini catatan. Jika nilai rata-ratanya 75 atau lebih besar dari 75, maka dia lulus. Berarti sebaliknya tidak lulus, yaitu kurang dari 75. Nah, untuk seperti ini kita gunakan rumus if. Ketik sama dengan if tab. Jika kita masukkan logical testnya, dia katanya kurang dari 75 titik koma tanda kutip tidak lulus. Tanda kutip titik koma, sebaliknya lebih besar dari 75 atau sama dengan 75 maka lulus. Tanda kutip kita ketik lulus. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Kita cek nih apakah benar datanya. Contoh sisa yang pertama 78 lulus ya. 92 lulus. Nah, 62 tidak lulus. Nah, karena dia nilainya kurang dari 75 ya. 75 pas lulus ya. Karena kan di sini keterangannya 75 atau lebih besar dari 75. Nah, maka datanya sudah benar ya, sesuai dengan catatan. Jadi seperti itu rumus if. Selanjutnya ada rumus max. Rumus max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data. Contohnya, kita akan menghitung nilai tertinggi mata pelajaran IPA yang diperoleh. Sama dengan max, tab. Kita masukkan data nilai IPA-nya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi nilai tertinggi IPA adalah 99. Selanjutnya jumlah nilai tertinggi sama dengan max. Kita blok saja langsung jumlahnya, data jumlahnya gitu ya. Tutup kurung, enter. Selanjutnya rumus min. Rumus min ini berfungsi untuk menghitung jumlah terendah. Ini contohnya jumlah nilai terendah IPA sama dengan min tab. Masukkan data jumlah nilainya IPA, data IPA-nya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya jumlah nilai terendah sama dengan min tab. Masukkan data jumlah nilai. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti teman-teman untuk kategori yang ketiga. Sebelum kalian paham, jika sudah paham, kita klik di tanda panah. Kita checklist 4 rumus tadi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kategori yang keempat ada pencarian data. Ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita klik di pencari datanya. Nah, di sini terdapat tabel berdasarkan data nomor, ada nama, usia, dan alamat. Lalu ada kode, ada produk, ada harga. Yang pertama kita akan praktekkan penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari suatu data berdasarkan tabel referensi vertikal. Jadi artinya VLOOKUP, vertical lookup, gitu ya. Contoh di sini kita akan mencari data nama berdasarkan nomor 3 ini. Nah, data nama ini terletak pada tabel yang pertama. Nah, tabel yang pertama ini bentuknya vertikal, teman-teman. Artinya datanya tuh bergerak dari atas ke bawah atau secara vertikal. Contoh, di sini judulnya ada nomor, nama, usia, alamat, dia tuh dari kiri kanan ya, seperti yang warna biru. Nah, datanya bergerak dari atas ke bawah. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari atas ke bawah nih. Lalu namanya dari atas ke bawah dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk mengisinya kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ya. Sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Yang pertama kita mengisi lookup value. Nah, kita akan mencari data nama berdasarkan data nomor 3 ini. Maka kita klik nomor 3-nya ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi table array. Table yang berisikan data yang kita cari dan table lookup value tadi yang. Nah, maka yang table ini ya, table yang pertama. Kita blok table yang pertama ini. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi kolom list number.
nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Berarti yang merah ini ya, ada tandanya nih, warna merah. Di sini terdapat 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengisi data nama. Data nama ini terletak pada kolom nomor 2 ya, nomor 2 yang ini. Maka kita ketik 2, titik koma. Nah, selanjutnya ada rank lookup. Ada dua pilihan nih, ada true, artinya approximate match, artinya dia mengkira-kira, lalu false, artinya exact match, dia hanya mencari nilai yang pasti. Kalau true ini, misalnya datanya kosong atau tidak ada, dia hasilnya akan mendekati. Kalau false tuh, kalau datanya kosong atau tidak ada, hasilnya akan error. True ini bisa digantikan oleh angka 1, false ini bisa digantikan oleh angka 0 ya. Seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi seperti ini untuk gunakan false. Nah, nomor 3 adalah Kevin. 3 Kevin, benar ya. Nah, misalnya kita ubah menggunakan true gitu ya. Copy, klik di sini, paste. Kita nolnya ubah jadi 1. Nah, ini gunakan true gitu ya. Kalau ini kan false. Yang ini true. Nah, seperti ini. Nomor 3 benar ya, Kevin. Misalnya nomor ini kita ubah jadi 1, misalnya, enter. Benar ya, Daniel. Kita ubah nomornya menjadi 7. Enter. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Yang menggunakan false hasilnya akan error. #NA. Nah, kenapa error? Karena tidak ada nomor 7 dari data tersebut ya. Tuh, nggak ada nomor 7. Yang terakhir nomor 5. Maka hasilnya akan error, kita gunakan false. Nah, kalau kita menggunakan true, hasilnya akan Siska. Nah, kenapa Siska? Karena Siska itu nomor 5. Nah, nomor 5 ini paling dekat ke angka 7. Dia akan menampilkan angka terdekat. Nah, jadi seperti teman-teman praktek penggunaan rumus lookup dan perbedaan antara false dan true ya. Semoga kalian paham teman-teman. Mungkin ini salah satu rumus yang paling sulit gitu ya. Silakan saja kalian coba praktekkan kembali contoh-contohnya pekerjaan tester kerja yang bisa kalian dapatkan di video lain di YouTube saya secara gratis, kalian bisa download. Oke. Selanjutnya ada lookup. Lookup itu hampir sama tadi VLOOKUP teman-teman. Kalau lookup itu horizontal lookup. Dia mencari tabel berdasarkan tabel horizontal. Nah, ini horizontal nih. Contoh yang kedua dari kiri kanan seperti ini ya. Contoh kita akan mengisi data produk berdasarkan kode ini. Sama dengan lookup, lookup tab. Lookup value-nya adalah kode 2B ini, titik koma. Tabel arahnya kita masukkan data tabel yang kedua ini. Titik koma. Nah, selanjutnya row index number. Nah, kalau tadi kan VLOOKUP column index number. Nah, kalau lookup dia tuh row index number, artinya baris data yang kita cari. Di sini ada 3 baris ya, baris kode, baris produk, baris harga. Baris produk letak pada baris kedua. Maka kita ketik 2. Titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kode 2B adalah produknya laptop. Nah, jadi seperti teman-teman untuk kategori yang 4, rumus VLOOKUP dan lookup. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, kita klik di tanda panah. Kita checklist 2 rumus tadi ya. Selanjutnya yang terakhir ada kategori merapikan data atau istilahnya cleaning data. Ada 3 rumus, upper, lower, dan proper. Kita klik kategorinya. Nah, contoh yang pertama di sini dapat tabel berisikan data. Ada beberapa data universitas, namun datanya tuh raw gitu ya, artinya dia acak nih. Ada huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya ngacak. Nah, jika kita ingin merapikan penggunaan tersebut, kita bisa gunakan 3 rumus ini. Yang pertama ada rumus proper. Rumus proper ini berfungsi untuk mengubah teks huruf kata di awalnya itu huruf besar, sedangkan sisanya huruf kecil. Contoh, sama dengan proper PROPER tab. Kita masukkan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul teman. Bisa dilihat kan perbedaannya, kalau ini kan acak nih huruf katanya. Sedangkan kalau proper, huruf awalnya tuh besar setiap katanya gitu ya. Universitas Indonesia berarti yang U-nya besar, I-nya besar ya. Di situ untuk rumus proper. Selanjutnya ada rumus upper. Nah, rumus upper ini berfungsi untuk mengubah teks tersebut menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper UPPER tab. Tambahkan datanya, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul. Dia akan berubah menjadi huruf besar semua.
Selanjutnya ada rumus lower. Nah, kalau rumus lower ini berfungsi untuk merubah teksnya menjadi huruf kecil semua. Sama dengan lower tab, masukkan teks yang kita ubah, tutup kurung, tekan enter, tarik datanya ke bawah. Nah, maka sama muncul, dia akan mengubah menjadi huruf kecil semua. Nah, jadi seperti itu untuk kategori merapikan data. Klik di tanda panah jika sudah paham. Kita checklist. Nah, maka seluruh rumus Excel ini sudah kita pelajari ya teman-teman, sudah kita praktekkan. Nah, semoga teman-teman paham pada video ini. Semoga bagi teman-teman yang sedang mencari kerja, dengan rumus ini kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Semoga yang sudah mendapatkan kerja, kalian bisa naik jabatan dengan menguasai rumus ini. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya pada pekerjaan kalian. Jika ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.